Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Para jamaah salikin, sahabat, kolega, guru, para habaib, izin pada hari ini kita melanjutkan ngaji kita dalam kitab Tajul Arus yang mu'alif pengarangnya, autornya adalah Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dua kitab yang sangat dibaca banyak orang. Yang pertama adalah Al-Hikam dan yang kedua adalah Tajul Arus. Ini adalah dua buku kembar yang sangat bagus untuk kita pegang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mulai, mari kita bersyukur pada Allah atas karunia nikmatnya, ma'unah, nikmat yang pernah dan tidak pernah kita mampu untuk menghitungnya. Biqouli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin, sahabat-sahabat saya, mari kita saling mengingatkan, khususnya pada diri saya sendiri. Di akhir dari ngaji kita pada Sabtu yang lalu, kita pada satu hal yang tidak seimbang antara perhatian kita sesama manusia dan kita sebagai makhluk kepada Sang Khalik. Disebutkan ma'akthara muwalaka lil makhlukin wa ma'aqalla muwalatakallah. Jadi ma'akthara muwalaka lil makhlukin, kamu itu selalu mengagungkan, selalu mengindahkan, selalu mengeluar biasakan sesama makhluk. Muwalaka itu mengasihi, ya. Maula kekasih, junjungan kita, ya. Kalau manusia kita junjung sedemikian rupa. Wa ma'aqalla, tapi sedikit kamu itu muwalaka lillah, kamu itu memuji, mengagungkan, bercengkrama dengan Allah itu qalilan wa ma'aqalla. Itu akhir dari minggu lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan babnya mengenai bagaimana kita membimbing jawarih kita, membimbing hati hubungannya dengan jawarih anggota tubuh kita. Saya lanjutkan para salikin, izin para guru-guru. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Jawarihuka ghanamuka wa antar ra'i wallahu wal malik. Fa an ra'aitaha fil mar'al khasib hatta ardaital malik istajabtar ridha. Wa in ra'aitaha fil mar'al wahib hatta ajafa aktaraba thumma ja'adhibu fa akhad ba'daha taujabtal uqubata minal malik fa in sya'al taqama minka wa in sya'a afa anka imma thawabun ilal jannah wa imma ikabuka binnar fa in sarafta fi yardah kunta sa'yan
fi tariqil jannah wa illa kunta sya'yan ila tariqin nar. Para salikin, ini kelengkapan dari kitabnya Imam Ghazali di dalam kitab Kimya'us Sa'adah, kebahagiaan sejati, yang memilah-milah, yang membagi-bagi taksonomi manusia baik dari sisi fisikly, biologisnya maupun psikis spiritualnya. Khusus mengenai Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah mengatakan jawaruka ghanamuka, seluruh anggota tubuhmu itu, seluruh panca indramu itu ghanam, kambingmu, ya. Wa antar ra'i, dan anta, kamu itu, kita semua itu adalah ra'in, penggembalanya. Wallah wal malik, semuanya itu pemiliknya adalah al malik, yaitu Gusti Allah, Gusti Allah. Orang Jawa nyebutnya Gusti Allah, ya, Gusti Allah, Allah. Nah, untuk apa semua yang kita miliki, panca indera yang kita miliki, ya, mata, telinga, tujuh babakan, kalau orang Jawa, orang Sufi itu 7 babakan, ya, 7 hal yang menjadikan Anda selamat itu tergantung 7 hal itu, 7 lubang, gitu, ya. Untuk apa Anda ketahui, padahal itu harus Anda gunakan dengan baik. Mata, telinga, hidung, tangan, kaki, ya, panca indera, penciuman, ya. Fa in ra'ataha fil marhil ghasib, apabila para salikin, semua anggota jawarih, anggota badan kita itu kita gembala, ra'ataha artinya itu semua kita arahkan fil mar'al ghasib, di dalam sebuah lapangan yang penuh hijau, nan indah, penuh dengan makanan. Artinya telinga kita untuk mendengarkan ayat-ayat suci Quran, mata kita membaca, mulut kita membaca Quran, kalau malam kita zikir, ya, tidak lepas keluar masuknya dari nafas kita itu selalu menyebut Allah, Allah, Allah. Itu adalah fil mar'al ghasib. Seperti halnya kita menggembala dari kambing-kambing kita itu di dalam padang rumput yang hijau penuh dengan higienis. Hatta ardhatal malik, kalau sudah seperti itu, kambing yang kita gembala seperti itu, hingga sampai Allah itu ridho, al-malik itu ridho. Jadi kalau kita penggembala, kemudian kambingnya gemuk-gemuk, ya, karena makanannya bagus, kira-kira pemiliknya senang kan? Seperti halnya seperti ini juga. Kalau Allah melihat kita itu, panca indera kita hadirkan dalam sesuatu yang baik, penuh zikir, istighfar, sholat malam, sholat hajat, sholat macam-macam, sholat ridhoillah, disyukrillah, fadilah dan sebagainya, hatta ardaital malik, hingga Allah itu ridho kepada kita. Istajabta ridho, sehingga dengan demikian kita itu menghaki, bukan hak atas intelektual, ya, menghaki itu punya hak. Apa? Ridho Allah. Saya ingin bertanya pada diri sendiri dan para sahabat sekalian, apa yang kita tidak inginkan kecuali ridho Allah? Karena ridho itulah yang akan mendatangkan rahmat Allah. Ridho Allah fi ridhol walidain. Karena itu setiap apapun yang kita lakukan harus di dalam ridhonya orang tua kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang masih punya ibu, bapak, ayo kita punden-pundenkan, ya, kita puji, kita senangkan beliau, jangan sampai tersinggung dengan kita. Karena itulah kunci dari ridho Allah. Wa in ra'aita fil mar'al wahid, wa in lamun to ra'aitaha, kamu kabeh itu, kamu semua itu menggembalanya fil mar'al wahim, di dalam sebuah
lapangan yang kering, rumput nggak ada, ya makanan nggak ada. Pengertian spiritualnya kalau jawarih Anda itu untuk maksiat terus, mata melihat yang dilarang, telinga mendengarkan musik-musik yang mudarat, mulut kita menghibah, kita tidak pernah berzikir, hatta ajafa aktarha, hingga semua itu hati kita itu kurus. Nah, kalau ini pakai spiritualnya, hingga kambing-kambing itu kurus-kurus semua. Nah, gimana kalau hati itu gersang, tidak pernah pikir, tidak pernah berbuat baik? Tsumma ja'adhiba, kemudian datanglah serigala, wa akhdha ba'daha istajabta uqubah minal malik. Maka dengan demikian sebagian dari ada wa akhadha, dan satu diantaranya atau lebihnya itu dimakan oleh serigala itu, ya, apa yang terjadi? Istaujabta uqubata minal malik. Maka sang pemiliknya kira-kira marah nggak? Allah marah nggak melihat kita itu maksiat terus? Allah marah nggak kita ghibah terus? Allah marah terhadap apa yang kita lakukan yang tidak berhubungan dengan Allah. Kira pengertiannya itu. Nah, dalam seperti ini ada dua jalur, ya, melihat hambanya yang satu kurus, satu kering, satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Fa in sa'alta qamal minka, maka Allah pada saat tertentu bisa Anda disiksa. Tapi pada saat tertentu, wa in syaka afaka, tapi saat tertentu Allah juga mengampuni atas dosa-dosamu itu. Kalau kamu istighfar. Kalau kita semua itu sholat tahajud, sholat taubat, dan sholat sunnah yang lain. Jadi dengan demikian Allah itu Rahman Rahimnya di sini. Sebanyak apapun dosanya asal tidak syirik, Allah akan ngampuni. Nah, masalahnya seringkali kalau orang dalam posisi ahli maksiat itu jalan terus sehingga larut jauh, tidak tahu arah, akhirnya bisa pada posisi naudzubillah su'ul khotimah. Ini yang kita harapkan jangan sampai terjadi anak cucu kita. Oke. Para salikin, kalau sudah seperti itu, kalau kita diampuni, wa imma tarabat ila jannah, dan inilah yang kita berarti berjalan menuju surga, ya. Tapi kalau kita tidak diampuni, kalau kita jalan terus maksiat, su'ul khotimah, wa imma iqabuka binnar, ini berarti adalah jalan yang harus disiksa nanti di neraka. Di fa in syarata fi yardah, maka jika semua itu jawarih, ya, sorof taha itu kembalinya marojiknya kepada jawarih, anggota tubuh kita itu, fima semuanya itu di dalam yardah, di dalam ridhonya Allah, kunta sa'ian filal tariqil jannah, berarti ini kamu semua itu adalah kunta sa'ian, segera dan tahu jelas arahnya fi tariqil jannah, yaitu tarik menuju jannah. Di dalam arti khusus ya tarekoh, dalam arti khusus ya tarekoh, ya syariat, tarekat, marifat, hakikat, ya. Wa illa kunta, tapi kalau Allah tidak mengampuni dan kamu tidak mendapatkan ridhonya, maunahnya, rahmatnya, sa'ian fi tariqin nar, berarti andalah jalan sa'ian, itu yang jalan fi, di dalam apa yang tidak mendapatkan ridhonya itu tariqin nar, yaitu jalan menuju neraka. Bapak Ibu sekalian, mari kita kita introspeksi jawarih kita itu untuk apa? Panca indera seluruh tubuh kita itu untuk apa? Karena itu nanti di yaumil akhir kita kan sudah tahu kan, al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, nanti semuanya mulut kita dikunci, dilakban.
lakbannya pakai lakban baja ya, yang nggak bisa dibuka. Tetap nggak bisa keluar. Karena nanti ditanya tanganmu untuk apa, kamu bicara apa, kakimu kemana, bima kamu yang sebun, kamu semua itu kamu kasabkan, kamu perlakukan untuk apa itu semua. Nah, jadi jawarih itu kita itu adalah ra'in, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Anda semua itu adalah penggembala, pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jawarih kita itu untuk apa? Saya lanjutkan, fahadihi mawazinil hikmah, fazin biha aqlaka kama tazinu biha asya'ul maksusatin. Fahadihi, hal inilah mawazinil hikmah, sebuah timbangan ilmu hikmah. Jadi karena itu kalau sudah ibadah spiritual, pengambilan keputusan itu hikmah. Jadi kalau kita di di sila keempat itu kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Ini semua hikmah. Pelajaran yang kita harus ambil mana? Ya. Kama tarzina bihal asya'il maksunat. Fazin biha aklaka, maka dengan akalmu itu kamu harus menimbang. Oh, kalau ini salah, ini benar. Oh, jangan maksiat tapi ibadah. Ya, jawaban kita, oh jangan terlalu banyak ke situ. Ya, telinga kita, mata kita, mulut kita, jangan mengecap makanan yang astagfirullah haram misalkan ya. Itu harus fazin biha aklaka. Akal kita harus menghitungnya. Kama tazina biha, seperti halnya sebuah timbangan ya, timbangan akal itu asya'al maksunat, yaitu seperti halnya timbangannya yang bisa kelihatan. Jadi kita harus ada timbangan ya, ada manukan itu kan, dulu itu kalau kita orang-orang TK dagang dulu ya, orang tua kita kan dulu dagang pakai timbangan itu kan, manukan itu. Kalau berat yang kotor maka tidak cukup amalnya. Tapi kalau amalnya besar, artinya beras di dajennya itu besar, maka dengan nilai lebih besar dari bebannya itu. Itu akal manusia dan kelihatan mata. Dalam hal spiritual juga seperti itu. Kita harus muhasabah. Sejauh mana amal kita, sejauh mana hati kita tertuju pada Allah, atau kita dalam posisi yang lari dari Allah. Itu ya para saklin ya. Jadi dengan demikian ada dua, kalau urusan dunia dan kasat mata timbangannya pakai akal. Tapi kalau urusan akhirat, urusan ibadah timbangannya pakai spiritual, pakai hati, kolbun. Kolbun jangan sampai kalah dengan nafsu. Dari situlah kolbun itu al-malik, dan dia memerintahkan pada akal, wa al-wazir. Lah wazir itu, wazir perdana menteri, itulah yang memerintahkan jawarih kita. Ini taksonominya Imam Ghazali dan sama seperti taksonominya biologis kita oleh Syekh Tajuddin. Saya lanjutkan para salikin, ini masih lanjutannya. Wa qala al-mu'allif badal kitab wa mabima bi ulmiya fitarin, amin ya rabbal alamin. Fa in aradta an ta'rifa kaifa tamurru 'ala sirat fanzur halaka fil isra'i ilal masajid fa yakunu jazaa'ul ladzi ya'til masjida qabla al-adhan ayyamurru 'ala sirati kal barqil khatif wal ladzi ya'ti fil awwal waqti yamurru 'alaika ajabil khalil wa hahuna siratul istiqamah la yushadu bil absar walakin tashaduhul qulub. Para salikin ini lanjutkan. Fa in aradta, kalau kamu ingin semua, ingin mengetahui, ingin menghendaki. Aradta itu lebih menghendaki. Ya oke, saya menghendaki amal kita bagus. Saya menghendaki surga. Saya menghendaki kebaikan. Katakan fa in aradta, kalau kamu itu mengetahui, anta'rifa, jika engkau ingin tahu resepnya, ingin tahu takrifnya, ingin tahu resepnya,
Kaifa tamur ala sitrat, bagaimana kamu itu melewati sirat, artinya siratal mustaqim, sebuah sirat di bawahnya neraka. Kalau kita bisa lari cepat masuk surga, kalau tidak jegur kecemplung neraka. Ini diibaratkan, apakah kamu tak ingin tahu ini loh resepnya kalau mau masuk surga waktu di sirat. Nah, siratal mustaqim itu adalah al-haq, benar, antal haq wa hudul haq wa narul haq. Itu kan kalau kita lagi sholat sholat tahajud itu hudul haq wa muhammadul haq dan sebagainya, termasuk sirat itu haq. Oke, apa resepnya? Fangdur halaka fil isra'i ilal masajid, maka lihatlah, fangdur halaka, hal yang menyangkut perilaku seseorang itu, fil isra'i, bagaimana dia itu mensegerakan pergi ilal masjid, kepada masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih belum selesai nih. Pekerjaan belum selesai. Ya. Kalau orang mensegerakan masjid, ya, fa yakunul jayakul ladzi ya'til masjid qabla adzan. Artinya pengertian mensegerakan masjid fayakunu, perginya itu jaza'al ladzi, yaitu dia pembalasannya ketika akan pergi masjid, ya, segera ya'til masjid qabla adzan, dan dia datangnya sebelum adzan. Apa balasannya? Ayyamurra 'ala sirati kal barqil khattif. Seseorang yang rajin ke masjid sebelum adzan, ya, yamurra, kalau dia itu melewati apa, ala sirat, yaitu sirat atau siratal mustaqim, kal barqi al khatib, seperti kilat yang cepat. Ya. Jelas ya? Kita introspeksi, rajin ke masjid atau pura-pura tidak dengar ada adzan. Moga-moga tidak yang kedua ya. Walladzi ya'ti fil awal waqti, kalau kehadiran kita di masjid itu pas adzan, awal waqti artinya belum kehilangan sholatnya, masih adzan. Yamurru 'alaika ka'ajabidil khail, maka cara jalannya itu seperti nunggang kuda, ya, lumayan. Alhamdulillah. Kuda, tek itu, ya. Kita itu gimana ya? Kira-kira masih dapat kuda nggak ya? Jangan-jangan seperti kura, gelenah, keseimbangannya hilang, masuk neraka. Jadi kunci untuk melihat apakah seseorang itu selamat di dalam sirat, kuncinya di masjid, sholat jamaah. Ya, nah, saya yakin masih banyak yang tidak suka ke masjid karena kita itu seringkali pekerjaan masih banyak numpuk, gitu ya. Wa hauna siratul istiqomah, dan sirat yang benar di dalam menuju siratal mustaqim itu substansinya adalah istiqomah. Nah, istiqomah itu penting ya. Orang kalau membiasakan sholat malam, kalau tidak sholat malam diingatkan di dalam tidurnya, di dalam tidur, dan digugah secara langsung. Tapi kalau tidak istiqomah juga berat. Nah, karena itu jalan siratal mustaqim ke masjid, sholat jamaah itu masalah istiqomah, kebiasaan saja. Kalau tidak, sulit, berat. La yashhadu bil absar, imbas, impact, dampak, ya, result, output. Nah, ini kalau teman-teman di perguruan tinggi, orang yang istiqomah itu tidak bisa dilihat dengan absor, dengan mata telanjang, walakin tasadul fil qulub, itu semua bisa dirasakan dan bisa dilihat dari apa? Dari qulub, dari mata hati kita, dari basyirah kita. Orang kalau istiqomah itu nggak berat melakukan ibadah apapun, tapi kalau tidak istiqomah berat. Kalau tidak istiqomah berarti siratal mustaqim kita itu akan terasa sangat bahaya.
Tapi kalau kita sudah biasa, maka seperti tadi disebutkan tadi, kalbarkil khotif, seperti kilatan buruk cepat sudah masuk surga bighairi hisab dan Allah. Kalau Allah kita kehendaki dan kita berdoa. Qala Allah Ta'ala wa anna hadza siratil mustaqiman fattabi'u. Allah juga bersabda, Allah juga berfirman, wa anna hadzi sirati, ini adalah hadza sirat, jalanku, mustaqimah, yang jejak, yang lurus. Ya, mau ikut enggak? Siratal mustaqim, sirat ini istiqomah, mau ikut enggak? Kalau enggak ya berat. Ya, fattabi'u, Allah meminta fattabi'u, karena itu ikuti. Jawarih Anda, anggota badan tubuh kita itu jangan dilepas, ya. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Walam yusar illa mawjudun, faman adha'at lahu tariqu yattabi'uha, wa man kana tariqatul mudlimatun lam yashhad ha fayabqa mutakhayyilan. Walam yusyar illa, seseorang itu tidak akan diberikan isyarah, ya, isyarah qalbun, dan itu menjadi bagian dari apa ya, inspirasi, inspiring atau intuisi, illa mawjud, yaitu orang tidak akan mendapatkan isyarah kepada orang diberikan istiqomah mawjudnya, yaitu hasilnya mawjudnya. Faman adha'at lahu tariqa yattabi'a, siapa yang bisa mengambil terang, ya, tariqah yattabi'an, ya, wa man tariqal mudliman, dan siapa yang juga akan diberikan jalan yang mudlim, yang gelap. Kalau kalau jalannya terang berarti menuju surga. Tapi kalau wa in kana tariqal mudlimah, kalau zalim, gelap jalan hidupnya, dia juga akan masuk neraka. Lam yashadha fayabqa mutakhairan, maka dengan demikian ya dia akan mampu apa itu yashhad, menyaksikan hanya itu kepada istiqomah, fayabqa mutakhairan, dia akan tetap dalam kebingungan. Lam yashhadha, kalau orang itu tidak bisa mengambil ya, musyahadahnya, menyaksikannya terhadap istiqomah, fayabqa mutakhayyiran, maka orang itu akan tetap di dalam kebingungan dan kegelapan. Jadi amalan itu yang penting istiqomah. Al istiqomah itu khairum min alfi karma. Jadi istiqomah itu lebih besar, lebih baik daripada 1000 karomah. Karena 1 karomah itu bisa didapat hanya karena istiqomah. Oke, demikian ya para salikin. Saya tutup di dalam bab ini adalah fa in kunta qad atata sam'aka wa basaraka wa lisanaka barhatan min umrika faqayyid al-an ma atlaqta. Karena setelah kita tahu tadi kan jawarihnya kayak apa, obornya kayak apa, mendapatkan istiqomahnya kayak apa, maka ini resepnya. Mau enggak? Ini akhir dari semua yang kita harus kerjakan. Fa in kunta qad atlaqta sam'a, kalau selama ini kamu culkan, kamu lepas bebas ya sam'aka, pendengaran kita. Wis pokoknya telinga itu ngrungokno sing enak-enak Pak. Quran panas enggak? Sholawatan enggak seneng ya. Pokoknya itu kalau dengar yang itu panas ya, selama ini wa basaruka, dan mata penglihatanmu, wa lisanuka, dan lisan kita itu selalu ngomong jelek, ghibah ya, barhatan min umrika, yang selama ini kamu lakukan sampai umurmu hari ini ya, setelah tahu resep apa? Faqayyidil an, saatnya sekarang seluruh jawarih Anda itu kamu cekel ya, kamu gujer ya. Maaf orang Jawa Timur, orang Tulungagung, digujir seret, ditaleni tek, wis
mata, telinga, hidung, ya, kaki, kamu justru harus jalan ke pengajian, ke tempat-tempat majelis taklim, ke tempat tarekoh dan sebagainya. Untuk apa? Agar kita itu betul-betul mendapatkan istiqomah. Qayyid an matolata, saatnya sekarang itu harus kita cincang atau cencang ya? Harus dicencang, harus digondali, harus ditaleni yang kuat agar tidak berojol kepada tempat-tempat yang kotor, yang maksiat. Demikian untuk tahap awal. Moga-moga kita mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Taala. Alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.